سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jemaah musyawarah al-muhajirin, semoga dimuliakan oleh Allah. Marilah kita mulai ta'lim pada malam hari ini. Sebelumnya marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dan nanti kita lanjutkan dengan membaca doa kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi wa kulliyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa fi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Syuhurillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamu qadimu la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Bihi astaghfi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbin dajjali wa hayrati. Dalilun li qalbin dajjali wa hayrati. Fa ya Rabbi madini بشر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي ونور به قلبي وسمعي ومقلتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah kepada Allah, mari kita awali dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah dan kenikmatan yang tercurahkan kepada kita semua, sehingga kita pun diberikan kemudahan di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang antaranya saat ini yaitu Ramadan ini. Kita masih diberikan kekuatan, bimbingan dan keturunan. Mudah-mudahan Allah perkenankan kepada kita, perkenankan akan pemahaman dari ilmu-ilmunya Allah dan mampu untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Salam kita berikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di saat kita senantiasa senang, basah dengan sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan pengakuan sebagai umatnya bersama-sama kelak nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaat Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Allah, Ramadan sebentar lagi dalam hitungan yang berapa minggu, insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan selalu kepada kita semua, berikan umur panjang untuk bisa bersama-sama menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Tentunya merupakan bulan yang spesial bagi kita umat Rasulullah SAW, umat Nabi Muhammad, karena Ramadan sebagaimana yang Rasul sampaikan bahwasanya Ramadan syahrul mati, Ramadan itu adalah bulan yang mati. Maka tentunya kalau kita benar merasa sebagai umatnya Rasulullah SAW yang tidak mau kehilangan anugerahnya bulan Ramadan, tidak mau terlewat, kita yang mau keistimewaannya, maka insya Allah Ramadan ini akan disambut dengan kebahagiaan. Jemaah yang dirahmati Allah, umur kita sebagai umat Rasulullah yang begitu sangat singkat, yang belum lagi terbagi dengan hal-hal yang lain selain ibadah. Tentunya kita berharap ada kualitas terbaik yang nanti bisa memberikan keselamatan bagi diri kita, amaliyah yang terbaik yang bisa menjadi bekal buat nanti di yaumul qiyamah. Makanya kalau kita mengharapkan kita bisa maksimal nanti di bulan Ramadan, mari kembali di saat ini yang kita masih ada di bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban itu merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasul pun sampaikan bahwasanya Sya'ban ini banyak dilalaikan oleh manusia. Maka mari kita terus sadarkan diri kita, maksimalkan di bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan kita jangan sampai lalai. Syahrul yadkhulun nas anhu, yang disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya bulan yang banyak dilupakan, artinya lalai, dilalaikan oleh manusia, yaitu adalah bulan Bainul
Terkadang kita menyambut Ramadan saking gembiranya, namun melupakan bulan Sya'ban. Persiapan segala macam yang banyak orang bicarakan itu sudah nanti Ramadan bagaimana, segala macam teknisnya. Maka mudah-mudahan kita bahagia menyambut Ramadan, namun kita tetap bisa meraih kemuliaan bulan Sya'ban. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, di antaranya kalau kita ingin maksimal di bulan Ramadan, mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan, ya, maka kita pun harus menjaga kemuliaan bulan Sya'ban. Jadi ini sudah salah satu jalan, salah satu jalan yang dituntun, yang diamaliakan oleh para ulama-ulama terdahulu. Jadi terkadang kita kan kalau masih di pikiran saja kayak Ramadan kali ini saya mau betul-betul serius, mau sungguh-sungguh di dalam ibadah, saya mau iktikaf terus di masjid, saya nggak mau tinggal tarawih, saya mau menghatamkan Quran sehari. Jadi selama Ramadan 30 kali khatamin. Terkadang kita hanya dalam pikiran, dalam keinginan, ya, padahal kita manusia yang baik, manusia yang lemah. Makanya kan sulit untuk merealisasikan daripada keinginan-keinginan kita untuk menggapai bulan Ramadan. Maka jamaah yang bermanfaat, ada satu jalan yang ayo kita perhatikan, yang kita belum terlewat saat ini, untuk menetapkan diri kita termasuk golongan orang-orang yang bisa nanti itu mendapatkan taufik dari Allah, bisa maksimal di bulan Ramadan mencapai kemuliaannya. Bagaimana? Salah satu jalannya yaitu dengan menghormati, menjaga kemuliaan bulan Sya'ban. Makanya dikatakan man qama bi hurmati Sya'ban, barang siapa yang bisa menjaga kemuliaan bulan Sya'ban, waffaqahu Allahu lil qiyam bi hurmati Ramadan. Nah, ini jalannya. Ayo masing-masing buka diri kita, bangkitkan diri kita. Agar apa? Kalau ini sudah dari jalan taufiknya, waffaqallah, Allah akan memberikan taufik kepada orang tersebut. Untuk apa? Lil qiyami bi hurmati Ramadan. Untuk bisa menjaga kemuliaan bulan Ramadan, menggapai. Jadi itu diantara caranya. Jadi nggak ujuk-ujuk nanti di bulan Ramadan sudah mau siap-siap. Kadang kalau yang persiapannya kurang matang dalam sebuah pertempuran itu ya kelihatan, begitu ya pasal ini. Makanya di kemiliteran terus latihan setiap tahun, terus latihan agar dadakan ada hal-hal yang tidak diinginkan bisa maksimal. Nah ini agar bisa dari Ramadan itu mudah-mudahan, Sya'ban ini mudah-mudahan. Ini jelas jalannya adalah taufik dari Allah, bukan lagi dengan pikiran kita, bukan lagi dengan keinginan kita. Jadi keinginan kita yang disandarkan dengan jalan para ulama terdahulu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, nanti kalau kita bisa menggapai kemuliaan bulan Ramadan, man qama bi hurmati Ramadan, hafizallahu min Ramadan ila Ramadan. Allah yang akan memberikan kemuliaan. Siapa orang yang bisa menjaga kemuliaan bulan Ramadan, dia terus menerawang bulan Ramadan, menjaga kemuliaannya, tidak mencacati bulan Ramadan. Artinya gimana sih menjaga kemuliaan itu? Dia fokus sekuat tenaga untuk apa? Imtisal makmur. Jadi menjaga kemuliaan itu
dengan apa? Menjalankan perintah Allah, wa ta'zimuha, dan mengagungkan perintah Allah. Walau mandhubatan, meskipun itu sunnah. Jadi tadi kan barang siapa yang memuliakan bulan, menjaga bulan Sya'ban, maka Allah akan memberikan taufik nanti bisa menjaga bulan Ramadan. Nanti yang bisa menjaga kemuliaan bulan Ramadan, hafizallah min Ramadan, Allah akan menjaga dari Ramadan satu ke Ramadan yang akan datang lagi. Udah diamankan oleh Allah. Nah, bagaimana caranya memuliakannya tadi? Berusaha yuk jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan tinggalkan waqtina bermaksiat wa ta'dimuha walau makruhatan, meskipun itu perkara yang apa. Jadi jangan kurangilah dengan ini. Mengagungkan itu yang memuliakan itu, dan jalankan, tingkatkan apa yang diperintahkan oleh Allah, terus dikembangkan, tingkatkan. Hal-hal yang menyebabkan ini adalah dilarang Allah, mulai tinggalkan dari bulan Sya'ban ini. Kurangi, tinggalkan terus. Sehingga kalau bisa nanti hanya perintah Allah yang dijalankan, larangan Allah bisa ditinggalkan, nanti Ramadan bisa maksimal dengan menjalankan perintah Allah tanpa menjalankan apa yang dilarang Allah, tanpa menentang apa yang dilarang Allah. Insya Allah yang menjaga taufiknya Allah. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah, wa balagha ma balaghahu ahlal mahabbati wal irfan. Dengan kita yang mudah ya Allah, ini keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kita juga banyak keistimewaan. Ayo ini diantaranya muncul lagi keistimewaan. Allah akan sampaikan derajat kita pada derajat ahlul mahabbah wal irfan. Golongan orang-orang yang ahli mahabbah wal irfan. Siapa orang-orang yang ahli mahabbah itu? Yaitu adalah orang yang betul-betul hanya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun butuh cinta dalam dunia, tapi dunia tidak merubah dirinya untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini kita belum sampai di situ baik. Tapi dengan seperti ini nih, mudah-mudahan apa yang dirasakan oleh para nabi, cintanya kepada Allah, para sahabat cintanya kepada Allah, itu bisa kita rasakan. Jadi sedikit kehilangan apapun tidak akan berubah kecintaan kita. Setiap permasalahan itu tidak akan berubah cinta kita kepada Allah. Dan juga derajatnya ada mahabbah wal irfan, yaitu adalah derajatnya orang-orang yang mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Kita kayaknya belum begitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita di sana mengaku cinta kepada Allah, tapi cintanya belum bisa dibuktikan sebagaimana cintanya para nabi, para sahabat. Kenapa? Karena mungkin karena kira-kira pengen nggak kita lebih diperkenalkan, lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang beriman pasti akan mengharapkan. Orang yang beriman ada mencari gimana caranya mengenal Allah. Daripada mana Allah taala semua Allah tidak mengenal diri sendiri. Tapi bagaimana cara mengenal diri sendiri? Itu kadang sulit. Untuk mengenal Allah, mendekat kepada Allah sulit. Tapi sudah jalankan. Jalankan apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Maka kalau kita menginginkan derajat itu, biar Allah yang menuntun dan membimbing kita. Karena Allah itu tidak membeda-bedakan. Allah tidak lantaran kemudian memberikan derajat kepada para nabi karena memang istimewa. Orang-orang bilang Allah tidak pernah membedakan antara nabi siapa yang diangkat menjadi nabi, siapa yang diangkat menjadi wali. Allah tidak membedakan. Hanya misalnya lantaran ini keturunannya, keturunan yang mulia kemudian menjadi mulia. Ini keturunan terhormat kemudian menjadi terhormat. Bahkan yang mungkin dari keturunan yang terhina, Allah mudah untuk menjadikan
jamaah yang dirahmati Allah, Allah tidak pernah membeda-bedakan kepada hamba-Nya. Berbeda kalau perkara urusan dunia, ya putra pejabat gampang, pakai presiden gampang, dimudahkan. Ya Allah berarti keturunan siapa? Karena Allah hanya akan memandang dan memilih ya sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan Allah harapkan. Tidak lantaran kemudian para nabi tidak mendapatkan ujian yang berat, para wali mendapatkan usahanya mudah-mudah saja. Jamaah yang dirahmati kita tuh sebenarnya bersyukur. Kenapa? Karena sudah banyak jalan-jalan dari para nabi, jalan dari para sahabat, para tabi'in, para ulama, jalan mendekatkan diri kepada Allah, jalan mengenal Allah, itu sudah lewat. Kita tinggal ikuti aja. Coba jangan Nabi Ibrahim mencari kesalahan. Jadi pembuktian itu sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu yang lebih dulu keimanannya. Ini salah satu jalan. Maka mudah-mudahan ya Allah kita diberikan bimbingan oleh Allah, petunjuk oleh Allah. Ramadan kali ini mudah-mudahan bisa maksimal di dalam ibadah, bisa menggapai derajat pahala wa hifdzan. Amin. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, di bulan Sya'ban nanti dikatakan bulan yang banyak dilimpahkan. Nah, bulan Sya'ban itulah yang dikatakan oleh Rasulullah yurfa'u al-a'mal ila rabbil alamin. Diangkatnya amal-amal manusia kepada Tuhan semesta alam, kepada Allah. Jadi di bulan Sya'ban ini diangkat amal-amal kita yang sebelum-sebelumnya ini tidak ada kepada Allah SWT. Makanya di antara amaliyahnya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah itu yurfa'a amali wa ana shawab. Rasul sendiri senang ketika amalnya diangkat oleh Allah itu dalam keadaan berpuasa. Ya, alhamdulillah bersyukur bagi yang bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Sya'ban. Kata Rasulullah, setelah selain bulan Ramadan itu banyak melakukan ibadah puasa di bulan Sya'ban. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, mungkin kita belum bisa, misalkan ada yang tidak bisa amaliyah bulan Sya'ban itu juga berpuasa. Bisa dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Al-Syafi'i al-Yamani, annahu qila inna syahra Sya'ban syahrus shalah. Nah, ini belum terlambat nih kita memaksimalkan bulan Sya'ban, menjaga kemuliaan bulan Sya'ban. Dikatakan di sini sesungguhnya bulan Sya'ban adalah syahrus shalah, yaitu adalah bulan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa landasannya di antara ayat dan sesungguhnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini nazal fihi, diturunkan fihi di dalam bulan Sya'ban. Ayat tersebut ayat yang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikatnya Allah ini bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Allah serukan kepada orang-orang yang beriman agar bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi termasuk amaliyahnya perbanyak baca sholawat ya jemaah. Coba bareng-bareng kita baca sholawat, ikutin pelan-pelan. Ini sholawat ijazah dari Pusdaki yang ketika ijazah ini dikisahkannya sampai merepotkan malaikat ya, di dalam mencatat sholawat. Jadi sholawat ini ringan tapi sampai membuat repotnya malaikat dalam mencatat amalan. Sholawat itu sholawat itu sampai repot malaikat.
وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق nafas manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi nujumi fis sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi warqil asjar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi hububi as-simar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi qatril amtar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli syai'in fil ardi was samaa. Sholawat yang diceritakan, hadis sholawat yang ribuan sudah mendawakan, namun satu kisah karena repotnya di dalam bersolawat cinta kepada Rasul itu, dia terbiasa dalam satu hari membaca sholawat itu ribuan. Tapi karena baca sholawat ribuan, akhirnya ada amalia yang banyak tinggal repotannya karena sibuk dengan sholawat. Maka diajarkan oleh Rasulullah sholawatnya tadi kalimatnya. Jadi masih bisa sholawatnya dapat banyak, tapi bisa melakukan hal-hal yang lain juga. Jadi kalau misalkan dicatat, monggo diamalkan. Itu jasa dari Gus Jaki, putra dari Mbak Fakih bin Imam Sarana Demak. Saya dicatat mudah-mudahan karena di ajas itu ajas itu ya, kita termasuk golongan orang-orang yang cinta sholawat, dan mudah-mudahan menjadi bukti kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kata Sayyidah Aisyah, orang yang cinta kepada Nabi buktinya itu banyak bersolawat kepada Nabi. Nah, kebetulan masih ada di bulan Syawal ini yang amaliyahnya sholawat, maka kita alhamdulillah bisa baca sholawat yang banyak, ya, bisa mencapai kemuliaan bulan Syawal. Jamaah yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini adalah suatu umat, bulan yang umat Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fi Ramadana fil yumni wal barakati lantamannau ayyakuna haulan kamilan." Rasul bersabda, "Lau ya'lamun nasu, kalaulah manusia itu tahu, mengerti ma fi Ramadana, apa yang ada di bulan Ramadan, minal yumni, dari keberuntungannya, wal barakati, dan juga keberkahannya, latamannau, akan percaya manusia itu akan berangan-angan, berharap ayyakuna haulan kamilan, bahwasanya satu tahun itu penuh pengennya Ramadan semua. Itu adalah istimewanya bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah, karena Ramadan itu pahala orang yang berpuasa.
Jadi nanti di yaumil kiamah itu ada manusia dikumpulkan di yaumil mizan, di saat hari di mana di situ amal-amal manusia itu ditimbang. Jadi setiap kebaikan manusia itu tercatat. Dan di situ Allah akan memberikan balasan kebaikan sesuai dengan catatan amalnya. Tapi puasa Allah menjamin, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itu kullu amal ibni Adam, setiap amal dari anak cucu Adam, amal manusia semuanya, itulah bagi manusia itu sendiri. Allah akan membalasnya sesuai dengan apa kebaikan yang dilakukan. Illa siyam, kecuali puasa. Kecuali puasa. Kenapa? Karena puasa itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah untukku. Wa ana asyim, dan aku yang akan memberikan balasan pahala puasa. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, dikisahkan ya, kelak nanti di yaumil kiamah itu manusia akan membawa semua amal-amal ibadahnya, amal kebaikan semuanya dibawa. Ya, ada nama Allah Subhanahu wa taala dibawa. Pokoknya yang banyak ibadah itu kalau diterima ya banyak bawa semua. Karena ada amal yang zon juga berasa melakukan amal akhirat, tapi ternyata yang dilakukan adalah amal dunia. Sehingga apa? Nggak ada bekal nanti untuk hari kiamat. Kenapa? Karena Allah sudah berikan di dunia. Kalau perlu hati-hati juga ya. Rasul bersabda, "Kam min amalin yatasawwaruna bi surati a'malid dunya bi husnin niyat yasiru min amalil akhirah." Jamaah ini perlu ditekankan. Jangan sampai kemudian kita amal dunia tidak menjadi dianggap kemudian ini amal dunia, dianggap menjadi bekal akhir. Bisa amal dunia itu menjadi bekal akhir. Dengan apa? Dengan husnul niat. Minum, makan, tidur, kerja, itu adalah amal dunia. Amal dunia. Tapi kalau misalkan niatnya bagus, diniatin. Kenapa? Karena biar nggak mengganggu ibadah. Kalau haus nanti badannya kurang cairan, sakit, nggak enak. Udah niatnya, niatnya gimana ya? Niatnya sesuai dengan apa? Doa makan, doa minum, doa tidur, doa bicara. Nggak apa? Udah Bismillah. Jadi Bismillah itu mengingatkan diri kita terhadap setiap amal yang dilakukan itu dengan nama Allah. Kita kadang Bismillah aja kan susah deh, lupa kan Bismillah aja. Kadang Bismillah aja tapi nggak tahu Bismillah tapi nggak tahu maksudnya kenapa saya harus baca Bismillah. Jadi harus ada niat khusus, niat yang baik. Ya sama aja kalau misalkan mau di pasangin tapi nggak enak, pasangin tapi mandi tapi nggak serius, gitu kan? Ngajak ngobrol tapi nggak benar. Jadi Bismillah, ketika Bismillah jadi Bismillah. Jadi ada ketergantungan yang benar-benar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi disandarkan dengan niat, namanya niat dalam hati itu kan macet. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi minum ini dengan nama Allah, makan dengan nama Allah, tidur ya Bismillah dengan nama Allah. Doanya akan. Nah jadi minumnya bukan hanya sekedar menghilangkan haus, makannya untuk menghilangkan lapar, ya tidurnya untuk menghilangkan doang, kerjanya kita bukan sekedar ya duit aja. Nah ini amal-amal dunia sih min amal akhir bisa menjadi amal akhir. Jadi bekal nanti. Ya, jadi terkadang meskipun yang dilakukan hanya perkara yang wajibnya saja, jarang sudah kaya kalau lagi ada aja. Ini termasuk bekal. Kalau di setiap tindakan kita itu
disertai dengan niat yang baik. Nah, jangan terkecoh pula kam min amalin yatasawwaruna bi surati a'mal akhirah yasiru min amal dunya bi sunniyah. Awas, kelihatannya nampaknya melakukan amal akhirat, sholat, haji, ya ke masjid, sholat, haji, ya, sedekah juga sering, berlaku baik sering. Itu amal-amal akhirat yang nanti harusnya menjadi bekal di akhirat. Kok ternyata berubah menjadi amal dunia, ya di akhirat tidak ada balasan. Allah akan membalas di dunia. Karena orang baik mendapatkan kebaikan dari orang lain. Ya. Jadi kalau misalkan dia itu jelek niatnya, sholatnya, sedekahnya apa, ada riaknya, pamer, ujub, bangga diri, atau sombong, ya sudah mengharapkan pandangan kebaikan di mata manusia, ya dia akan dinilai baik di mata manusia. Dia mencari perhatian dari para manusia, dia juga tidak akan mendapatkan perhatian dari manusia. Maka tidak menjadi amal akhirat. Nah, jamaah yang terhormat tadi kisah tadi, meskipun andaikan ini betul menjadi bekal akhirat nanti, setiap amal kebaikan yang dibawa ternyata dibalas oleh Allah menjadi bekal amal akhirat. Sebelum ke mizan ditimbang antara amal baik dan buruknya, dan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu manusia berkumpul. Kalau misalnya ada manusia yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala pernah disakiti, pernah dizalimi. Jadi apa? Mungkin kita tidak sengaja, kadang itu tidak sengaja itu ada yang tidak kita sadari. Misalkan kita lagi lewat naik motor, sebenarnya emang karena nggak benar, ada yang nyapa, kitanya diem aja ya, lurus. Terkadang orang memandangnya sakit hati, berarti ternyata ada tindakan kita yang salah. Naik motor mungkin lagi becek, naik mobil lagi becek, nyemprot kalau kena orang, itu nggak sengaja sebenarnya, tapi orangnya nggak terima. Jadi semua ucapan terkadang meskipun kita bercanda, ucapan yang menyakiti, perbuatan yang menzalimi, itu kalau misalkan nanti, misalkan kita itu nggak sampai dimaafkan, maka mereka akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengambil dari pahala-pahala kebaikan ibadahnya itu untuk mengganti orang-orang yang disakiti, orang-orang yang diberi. Nah, di dalam hal tersebut, kalau misalnya habis, ternyata nggak sadar di saat kita sering nyakiti orang, ternyata banyak sering menzalimi orang, kan mau masuk surga yang harus bersihin dulu, kan? Diganti tadi, mengganti tadi, ternyata misalkan habis semua amalnya, menyisakan hanya satu puasa, maka Allah akan mencukupi. Itu baru mengganti daripada perbuatan terhadap orang lain, belum dosa-dosanya sendiri. Ternyata belum ke mizan sudah habis pahalanya, sedangkan dosanya masih banyak. Tapi ada puasa yang terjaga, puasa yang sungguh-sungguh, yang serius, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan puasa ini cukup untuk menjadi timbangan yang berat dari berbagai macam dosa. Menang puasa. Kenapa? Karena Allah janji puasa itu untuk dua anak zina, dan aku yang akan membalasnya. Jadi itu terserah Allah akan memberikan balasan. Nah, di luar catatan malaikat kebaikannya, Allah sudah akan memberikan. Maka yang dengan puasa itu cukup ya terkumpul jannah, masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Puasanya seperti apa? Makanya itu kesempatan kita mudah-mudahan diberikan umur panjang, tinggal beberapa hari. Hitungannya kan ada sebulan, dan tinggal berapa hari lagi, misalnya minggu baik hitungannya. Ya Allah, mudah-mudahan Ramadan ini nggak terlewat, gitu ya, nggak terlewat. Makanya
liman shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Puasanya yang seperti ini mudah-mudahan bisa. Puasa orang-orang yang disertai dengan iman. Apa imannya di sini perlu dicatat? Wal imanu huwa at-tasdiqu bi wa'dillah. Imannya menyatakan bahwasanya at-tasdiqu bi wa'dillah itu membenarkan dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini bulan istimewa, tapi tidak bisa disepelekan pula. Ya, ketika kita bisa menjalankan dengan baik, maka mendapatkan anugerah yang besar. Itu janji Allah. Makanya dengan iman kita itu bukan iman oleh dalam ini, bukan yang enak aja, tapi al-iman at-tasdiqu bi wa'dillah. Ini maksudnya bi wa'dillah itu dengan janji Allah ketika kita menjalankan Ramadan dengan baik akan ada lipatan pahala yang besar. Tapi sebaliknya dikatakan, makanya sebaliknya ketika kita melanggar, kayak misal di sini disebutkan beberapa ayat dia misal yaumil qiyamati baqiyan wal malaikatu yadribunahu wa yabsuqunahu ilan nar. Diceritakan di sini seorang laki-laki nanti di yaumil qiyamah ini bagian dia itu nangis. Wal malaikatu yadribunahu, malaikat ini memukul laki-laki tersebut dan juga menggiringnya ilan nar, ke neraka. Jadi dibawa ke neraka itu sambil dipukuli oleh malaikat. Nangis ini laki-laki. Fayuqul, dan dikatakan, maka nadamu, apa dosanya laki-laki ini sampai diseret oleh malaikat sambil dipukuli? Apa dosanya? Hadza rajulun adraka Ramadana fantahaka hurmata Ramadana wa asallahu ta'ala fihi. Ini laki-laki ini dia adraka Ramadan, dia menemukan bulan Ramadan. Ini sebenarnya bulan Ramadan ya. Fantahaka sampai dia melewati bulan Ramadan itu wa asallahu ta'ala fihi. Dia melewatinya udah sampai lewat kemuliaan bulan Ramadan. Nemu tapi lewatin tanpa ibadah. Wa'as, maka dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuqalu, maka dikatakan suqqan lahu bu'dan, maka celaka dan juga bu'dan yang rahmatillah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi datangnya Ramadan itu biasa saja, seperti hari-hari biasa, enggak istimewa lah. Pengen puasa itu apa, pengen enggak, pengen buka ya buka. Zaman sekarang itu kan yang puasa kebanyakan malu daripada yang enggak puasa itu. Zaman dari SMA dulu aja enggak puasa itu dibilang puasa, cengeng. Malah yang enggak puasa itu yang benar-benar. Sedangkan seharusnya orang menghormati orang yang berpuasa itu jangan terang-terang. Karena kalau keliling juga ada yang nggak puasa itu sama-sama beli gorengan. Kita beli gorengan buat buka puasa, yang nggak puasa beli gorengan dicobain di situ. Masya Allah, itu nggak ada penghormatannya. Ya, nggak ada sama sekali. Dan ini aja Ramadan. Sekali dia itu melewati bulan Ramadan dengan biasa saja, maka nanti akan ada janji Allah. Bahkan man afdara yauman min Ramadan min ghairi usratin wa sallallahu lahu wal barakah. Sekali lagi di sini Pak, barang siapa yang berbuka puasa nanti sehari saja dia itu batal puasanya. Batal puasa dia enggak berpuasa di bulan Ramadan sehari, tapi tanpa sebab min ghairi usratin wa sallallahu lahu. Yang ada sebab boleh meninggalkan puasa, tapi diganti nanti setelah ini. Ya rukhsah, adanya rukhsah, misalkan seperti musafir, perjalanan. Allah memberikan rukhsah, perjalanan jauh yang memberatkan, maka boleh tidak berpuasa. Tapi nanti menggantinya setelah bulan Ramadan. Atau walau marid, dan juga tanpa sakit. Jadi hanya dua Pak, orang yang mendapatkan rukhsah perjalanan sebagai musafir, misalnya fisabilillah, sama yang kedua yaitu orang yang sakit.
Nah ini nggak perjalanan, nggak sakit, tapi nggak puasa sehari aja. Maka apa? Lam yakdihi, Allah tidak menerima. Shaum dahri kulli, Allah tidak menerima semua puasanya yang diterima oleh Allah. Wa in shoma, meskipun dia puasa 29 harinya dia puasa, tapi satu hari dia tidak puasa tanpa sebab, maka Allah menerima semuanya. Masya Allah. Ini yang perlu kita waspadai. Mudah-mudahan kalau ada sebab apa-apa, yang mudah-mudahan kita bisa tetap berpuasa di waktu. Jangan sampai tergoda hal-hal yang menyebabkan kita itu justru melewati Ramadan menjadi sia-sia. Karena Ramadan itu istimewa. Rasul itu memperjuangkan umatnya. Kita dan umat Nabi Muhammad ini diperjuangkan oleh Rasulullah SAW, oleh Nabi Muhammad itu agar apa? Agar bisa menyeimbangi bahkan melebihi umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu itu bisa melakukan amal ketika dia benar di amal ibadahnya umurnya ratusan tahun. Nah sedangkan umat Nabi Muhammad umurnya 60.000 sebentar. Makanya ketika Rasul itu mengetahui umatnya itu umurnya sebentar, ya Allah, bagaimana dong kalau kayak begini ya? Makanya Rasul berdoa kepada Allah itu sampai tambah, sampai benar-benar berdoa agar apa? Meskipun umurnya pendek, tapi amalnya ibadahnya itu bisa menyamai umat-umat terdahulu atau lebih. Adanya di mana? Ya di rumah itu. Yaitu apa? Allah berikan di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita pun tidak melewati malam Lailatul Qadar. Karena itu kesempatan kita bisa melakukan amal ibadah menyamai bahkan melebihi daripada umat-umat terdahulu. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allah membimbing kita bisa menggapai kemuliaan dan kemaksimalan kepada Amin amin ya rabbal Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.